setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Halo sahabatku terkasih, di mana saja berada, kembali lagi dengan kami di program Cerita Iman, edisi 7 Desember 2022. Program Cerita Iman kali ini akan spesial dibawakan oleh sahabat Hilda dari SMGM Cabang Atambua. Sebelum kita mendengarkan pengalaman iman atau sharing iman yang akan dibawakan oleh sahabat kita, mari kita mengawalinya dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas kesehatan yang boleh kami terima sampai pada saat ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kini kami akan mendengarkan pengalaman iman atau sharing iman yang akan dibawakan oleh sahabat kami, sahabat Hilda. Semoga dari pengalaman iman sahabat kami ini, kami mampu untuk belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar kami terus semangat dalam pelayanan. Semuanya ini kami lakukan untuk memuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat Monsinyur Gabriel Manek dimanapun berada. Pada sharing iman kali ini, saya akan membagikan pengalaman hidup saya yang luar biasa, dimana ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita mendapatkan sukacita yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita dipermudahkan dalam hidup kita, setiap persoalan, apapun beban berat itu, masalah yang kita hadapi, yang kita rasa itu tidak ada jalan keluarnya, tapi begitu kita memohon sama Tuhan, mendaraskan doa-doa kita, di situ Tuhan memberikan jalan keluar. Kita sebagai manusia yang lemah, kita sebagai manusia yang berdosa, kita pasti punya banyak masalah. Entah itu masalah datang dari dalam keluarga, diri kita sendiri, ataupun dari orang lain. Dan setiap masalah itu Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, karena Tuhan tahu kita mampu melewati untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika kita berharap pada Tuhan, setiap masalah yang kita hadapi itu menjadi lebih ringan, dan hati kita, pikiran kita menjadi lebih tenang, dan kita boleh berpikir positif. Kita percaya bahwa Tuhan izinkan semua masalah itu terjadi di dalam hidup kita, dan juga kita tahu bahwa setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, itu Tuhan mau supaya kita berproses, kita tahu proses di mana untuk sampai pada tahap terakhir mendapatkan jalan keluarnya. Sehingga dari situ nanti kita bilang, oh iya, betul, ini jalan Tuhan. Karena memang dari awal kita tidak percaya, kita terlalu mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kita terlalu berharap bahwa saya pasti bisa, saya pasti bisa. Padahal semua ini, semua kejadian, semua apapun itu semua Tuhan yang memberikan cobaan buat kita supaya kita bisa melewati dan bisa berproses untuk menjadi manusia yang lebih baik,
bisa menyesali semua dosa kita. Seperti ayat yang saya dapatkan dari Mazmur bab 46 ayat 2, Dia akan menolongmu saat dalam kesesakan. Dan juga dari Filipi bab 4 ayat 19, Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Ketika kita merasa bahwa sudah tidak ada jalan keluar, tentunya kita khawatir dan cemas. Kita berharap pada manusia, tapi ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Ketika kita berpasrah pada Tuhan, ketika kita melipat tangan kita dan mengangkat hati kita kepada Tuhan, secara perlahan-lahan kita menemukan kembali jalan keluar itu. Ada titik terang untuk masalah yang kita hadapi. Di dalam kehidupan sehari-hari juga saya sering sekali merasakan bahwa tangan Tuhan itu menolong saya. Seperti ayat ini luar biasa bagi saya. Dia akan menolongmu saat di dalam kesesakan. Dia akan memenuhi segala keperluanmu. Sebagai orang swasta tentunya namanya usaha itu pasti ada jalan, ada sepi dan ramai, ada pasang dan surut. Tapi begitu kalau ramai kita sampai, oh iya ini luar biasa, baik, bagus, usaha kita jalan. Tapi begitu pas usahanya sepi, kita sudah mulai bingung. Waduh, dari mana ini biaya ini, dari mana ini, saya harus bagaimana ini. Kita harus membayar cicilan, kita harus membayar biaya operasionalnya anak-anak. Akhirnya di situ setiap kali kami mengalami kesusahan, saya selalu berdoa, Tuhan Yesus, ini bagaimana? Saya harus dapat jalan keluar dari mana? Ketika saya angkat hati dan mulai berdoa, pada saat itu saya merasakan bahwa tangan Tuhan ini menolong saya. Dan benar itu terjadi. Tiba-tiba saja ada orang yang datang memberikan uang sebagai tanda DP untuk barang yang akan dia beli. Dan itu kadang seperti, ya, saya merasa bahwa ini benar-benar Tuhan yang menolong. Tuhan kirimkan orang ini datang kepada saya, sehingga apa yang saat itu saya rasakan sudah tidak ada harapan jalan keluarnya, saya mendapatkan karena Tuhan benar-benar tahu apa yang saya perlukan dan apa yang saya butuhkan. Selalu setiap hari itu kadang saya merasa bahwa Tuhan ini terlalu baik buat saya. Setiap kali kalau ada masalah, terlebih masalah keuangan, di mana sekarang situasinya sudah berbeda setelah COVID, pandemi ini, segala usaha itu menurun, omset menurun. Jadi Tuhan itu izinkan itu terjadi buat saya, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saya. Dan benar saja setiap kali kami mengalami masalah keuangan, tiba-tiba ada pertolongan saja dari Tuhan. Dan kadang saya merasa bahwa pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Ketika kami mengalami musibah, tapi entah kenapa ada saja halangan. Jadi kadang-kadang sampai bilang, untung saja tidak terjadi. Tapi saya berpikir lagi, ya itu Tuhan punya mau. Karena Tuhan tidak mau sesuatu yang buruk itu terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan itu sungguh baik. Ketika saya berharap, meminta,
Tuhan selalu kasih yang terbaik untuk saya, karena Tuhan tidak mau mengecewakan kita. Tuhan selalu tahu apa yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Dan saya mau bilang kepada kita semua, berharaplah selalu kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Dan juga kita mohon kepada Bapak Uskup Gabriel Manek, kita akan mendapatkan jawaban yang terbaik, karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, karena Dia tidak pernah mau mengecewakan kita. Sekian sharing iman saya kali ini. SMGM setia melayani dengan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur kepadamu atas penyertaan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan pengalaman iman atau sharing iman yang baru saja kami dengar dari sahabat kami, sahabat Hilda. Semoga dari pengalaman iman sahabat kami ini, kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, untuk semangat melayani sesama kami. Kami terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang baru saja kami dengar dapat kami serapi dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah yang berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada sahabat Hilda yang sudah membagikan pengalaman iman atau sharing imannya yang sangat luar biasa. Jangan lupa dukung kami terus dengan cara like, komen, subscribe, dan klik tanda lonceng di bawah ini, serta share video kami ini kepada sahabat-sahabat kita yang membutuhkan video ini.